Pagi itu, Mbah Marijan, sang juru kunci Merapi, sedang memantau kondisi Gunung Merapi yang telah ia jaga selama lebih dari 28 tahun. Mbah Marijan merasa aktivitas Gunung Merapi mulai meningkat. Sang istri yang membawakan makan siang untuk suaminya pun khawatir melihat ekspresi wajah Mbah Marijan yang terlihat resah dan serius. Ada apa, Pak? Ia langsung bertanya kepada sang suami terkait kondisi Merapi saat itu. Kemudian Mbah Marijan menjelaskan bahwa Gunung Merapi tidak lama lagi akan bangkit meletus dengan perkiraan kekuatan yang lebih dahsyat dari letusan sebelumnya. Sang istri pun sangat takut dan khawatir. Keduanya berharap dan berdoa semoga jika letusan terjadi tidak memakan korban jiwa. Beberapa hari ini Bapak lihat ada titik api dari Merapi, Bu. Suara gemuruh pun sudah mulai terdengar. Semoga kejadian ini tidak memakan korban ya, Pak. Insya Allah, Bu. Malam pun tiba. Mbah Marijan yang sedang ngopi santai bersama sang anak Asih terus menyampaikan kondisi Gunung Merapi saat itu yang diprediksi akan meletus dalam waktu dekat. Sang anak yang tampak khawatir terus beristighfar. Ia juga menanyakan kepada sang ayah kapan perkiraan waktu meletusnya Gunung Merapi. Tapi Mbah Marijan menegaskan hanya Allah yang tahu, namun ia memprediksi letusan akan terjadi 2-3 hari lagi. Kira-kira Bapak tahu nggak ledakannya itu kapan akan terjadi? Bapak tidak bisa memastikan sih, yang kuasa yang di atas. Bapak hanya bisa memperkirakan. Mungkin dalam waktu 3 atau 2 hari ini. Astagfirullahaladzim. Keesokan harinya, Mbah Marijan bersama tim SAR dan para relawan serta seluruh warga yang bermukim di sekitar Merapi berkumpul untuk melakukan pembahasan darurat. Ketua tim SAR mengingatkan kepada seluruh tim penyelamat dan relawan untuk bersiaga, mempersiapkan diri dan melakukan aksi cepat tanggap, mengingat status Merapi yang telah naik menjadi waspada. Kondisi yang kita hadapi sekarang ini tidak jauh lebih mudah dengan kondisi yang kita hadapi sebelumnya. Jadi saya minta tolong, semua anggota dalam keadaan prima. Sigap dan cepat tangkap. Mbah Marijan sebagai juru kunci Merapi turut memberikan arahan kepada seluruh tim juga warga di sekitar Gunung Merapi untuk tetap waspada dan segera menyelamatkan diri saat gunung meningkat statusnya. Mbah Marijan berharap seluruh pihak dapat saling membantu menyelamatkan warga di desanya jika letusan terjadi dan tetap menjaga keselamatan diri sendiri. Mendengar penjelasan dari sang juru kunci, seluruh warga terlihat sangat khawatir. Kita harus selalu waspada. Saya berharap tim SAR dan relawan lainnya membantu mengungsikan warga desa supaya tidak banyak korban. Di malam harinya, Mbah Marijan mendatangi rumah sang anak, Asih, untuk memastikan kesiapan proses pengungsian. Sang anak pun menjelaskan semua kebutuhan telah disiapkan untuk bersiaga jika warga harus segera mengungsi. Mbah Marijan pun berpesan kepada sang anak untuk jangan pernah membeda-bedakan orang dan terus berupaya melayani siapapun dengan baik. Nanti kalau kowe jadi uang tua, ojo beda-beda ke uang. Kabeh uang kudu dirangkul, dilayani. Nggih, Pak. Beberapa jam kemudian, status Merapi telah naik menjadi awas. Awan panas atau wedus gembel mulai muncul dari kawah Merapi. Warga mulai panik berlarian berusaha menyelamatkan diri. Abu panas mulai menutupi pemandangan sekitar. Tim SAR dan para relawan terus berupaya mengarahkan warga untuk segera pergi meninggalkan rumahnya dan menjauh dari wilayah letusan Merapi. Warga terus berlarian menyelamatkan diri dan mengungsi ke wilayah yang jauh dari gunung. Abu panas mulai menutupi pemandangan di sekitar Gunung Merapi. Warga terus berlarian menyelamatkan diri dan mengungsi ke wilayah yang jauh dari gunung. Beberapa tim mencoba membujuk warga yang masih ada di rumah untuk segera mengungsi. Tapi mereka menolak keras dan memilih untuk tetap tinggal di rumahnya. Ini tempat saya, ini tempat kelahiran saya. Tapi terlalu bahaya, Pak, di sini, Pak. Iya, Pak, mengerti. Tapi setelah itu, Bapak bisa balik lagi ke sini, Pak. Mbah Marijan yang tiba pun akhirnya memberikan nasihat kepada warga tersebut untuk mengungsi bersama tim evakuasi. Sudah, kamu turun saja sekarang sebelum terlambat. Oke, Mbak. Oke. Mari, Pak, saya bantu, Pak. Mendengar arahan Mbah Marijan, warga desa pun akhirnya setuju dan manut dengan perintah Mbah Marijan tersebut. Tim evakuasi bergerak dengan cepat membantu warga untuk mengungsi. Mbah Marijan berpesan kepada tim untuk segera mengungsikan seluruh warga ke tempat yang lebih aman. Apakah letusan Gunung Merapi kali ini akan lebih dahsyat dari sebelumnya, Mbak?
Hanya Gusti Allah yang bisa jawab, Mas. Saya hanya bisa bilang sebaiknya seluruh warga diungsikan sekarang. Mendengar penjelasan Mbah Marijan, ketua tim SAR pun berdoa semoga seluruh warga dan timnya selamat dari bencana. Keluarga Mbah Marijan yang terdiri dari istri, anak, menantu, dan cucunya pun bersiap untuk mengungsi karena tim sudah menyampaikan bahwa status Merapi telah naik menjadi siaga dan awan panas mulai muncul. Mereka mencoba mengajak Mbah Marijan untuk segera ikut mengungsi bersama. Tapi Mbah Marijan menolak ikut dan menyuruh keluarganya untuk segera mengungsi. Pak, ayo kita turun yuk, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Bapak jangan mengorbankan diri, Pak. Kamu kalau mau turun, turun saja. Saya ndak mau turun. Ndak diguyur Pak. Pergi saja. Sang istri akhirnya meminta anak dan menantunya untuk mengungsi esok hari sambil berharap Mbah Marijan akan berubah pikiran. Semua pun setuju. Kita tunggu saja sampai besok. Siapa tahu bapakmu berubah pikirannya. Ya udah, yuk. Beberapa jam kemudian, luncuran lahar panas mulai terlihat. Tim diberikan peringatan tentang peningkatan status Gunung Merapi menjadi awas. Mereka segera diminta untuk menyelamatkan warga sesegera mungkin karena Merapi akan meletus sebentar lagi. Kemungkinan dalam hitungan menit akan terjadi ledakan yang lebih besar dan akan berakibat letusan Merapi. Keesokan harinya, keluarga Mbah Marijan telah siap untuk mengungsi dengan mobil mereka. Sang anak pun kembali berusaha membujuk sang ayah untuk ikut mengungsi dengannya. Tapi Mbah Marijan kembali menolak dan memilih untuk tinggal menjaga Gunung Merapi. Mendengar hal itu, sang anak sangat sedih. Asin tidak mau Bapak tinggal sendiri di sini. Bapak tetap tinggal di sini. Tapi Pak, Asin tidak bisa ninggalin Bapak itu sendirian di sini. Kalau kamu mau turun, perasaan kamu ndak enak. Kamu turun saja, Bapak tidak akan turun. Turun itu tidak memalukan. Saat malam tiba, tim evakuasi melakukan rapat darurat untuk melakukan aksi cepat tanggap dalam menyelamatkan warga yang masih menolak untuk mengungsi. Tapi lagi-lagi mereka kesulitan membujuk warga yang enggan mengungsi dan lebih memilih tinggal di rumahnya. Akhirnya ketua tim pun membagi menjadi dua tim. Tim pertama untuk membantu proses evakuasi, lalu tim kedua yang membujuk warga untuk segera mengungsi. Saya akan bentuk tim menjadi dua. Tim satu bantu evakuasi warga. Dan tim dua membujuk warga supaya turun. Akhirnya, dua pemuda memutuskan untuk membantu tim kedua membujuk para warga yang menolak pergi mengungsi. Sang ketua tim pun menugaskan 3 orang tambahan untuk mendampingi dua pemuda yang bertugas membantu tim 2. Kalau begitu kalian ajak 3 orang lagi untuk membantu tim 2. Siap? Siap, Pak. Ayo, langsung sana. Langsung aja. Ayo, yang lain ikut saya. Saat kedua pemuda beserta tim 2 mencoba membujuk warga yang masih bertahan di rumah, lagi-lagi mereka menerima penolakan keras dari beberapa warga. Setelah melewati proses debat yang alot, kedua pemuda pun terpaksa pergi meninggalkan warga yang bersikeras menolak dibawa mengungsi. Dia tuh punya alasan tinggal di sini. Kita nggak bisa maksa. Tapi itu sama aja bunuh diri namanya. Iya ngerti. Tapi kita susah bujuk orang kayak gitu. Dia itu punya keyakinan sendiri, Wak. Akhirnya, kedua pemuda pergi untuk menjemput Mbah Marijan yang juga masih bertahan menolak mengungsi. Ketua tim yang sudah tiba di base camp pengungsian bersama tim 1 mulai khawatir dengan nasib keempat stafnya dan beberapa warga yang masih belum juga turun ke lokasi aman. Man, Ya, Pak. saya mau naik lagi. Tapi, Pak, di atas selalu berbahaya, Pak. Ada tim kita dan warga yang perlu dibantu. Mereka masih di atas. Tapi, Pak, Udah kamu sini aja. Ayo kalian ikut saya. Ia langsung kembali ke atas untuk menyusul anggota tim dan beberapa warga demi menyelamatkan mereka. Letusan terdengar semakin dahsyat. Awan panas serta lahar panas terus mendekat ke arah warga yang berlarian berusaha menyelamatkan diri. Ketua tim terlihat sangat panik saat mengetahui kedua stafnya belum diketahui keberadaannya. Wawan, Bima, monitor. Posisi kalian di mana? Di tengah kondisi yang semakin mencekam, Mbah Marijan melihat sekelilingnya. Ia sadar betul dengan kondisi Gunung Merapi yang tidak baik-baik saja saat itu.
Di lokasi lain, dua pemuda akhirnya menemukan Mbah Marijan yang sedang menjalankan ibadah di sebuah musola. Setelah menunggu Mbah Marijan menyelesaikan ibadahnya, keduanya berusaha membujuk lalu mengajak Mbah Marijan untuk segera pergi ke tempat aman bersama mereka. Namun lagi-lagi usaha itu gagal karena Mbah Marijan dengan mantap kembali menolak pergi dan memilih untuk setia menjaga Gunung Merapi apapun kondisinya. Kalau kamu mau turun, turun saja. Saya akan tetap tinggal di sini. Saya akan menjaga Merapi sesuai amanat Sampeyan Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kan Mbah bisa menjaga Merapi dari bawah. Itu tempat lebih aman, Mbah. Iya, Mbah. Kalian turun saja, ikut membantu warga yang lain. Setelah keduanya berupaya maksimal membujuk Mbah Marijan, namun tetap mendapat penolakan, dengan berat hati keduanya pun pergi untuk menyelamatkan diri. Mengingat saat itu letusan dahsyat Gunung Merapi sudah terdengar. Kita turun sama-sama, Mbah. Yuk. Awan panas dan lahar panas semakin mendekat. Namun sayangnya baik Mbah Marijan maupun kedua pemuda yang luar biasa berani tidak berhasil menyelamatkan diri. Karena Gunung Merapi sudah terlanjur meletus dan mengeluarkan lahar juga awan panas yang melahap seluruh warga yang masih bertahan di sekitar Gunung Merapi. Mendengar letusan gunung yang sangat kencang dan dahsyat serta kepungan abu tebal yang menyelimuti sekitar tempat tinggal mereka, seluruh warga yang ada di pengungsian pun menangis histeris. Begitu juga dengan istri dan anak cucu Mbah Marijan yang menangis pilu mengingat nasib tragis sang juru kunci yang sudah setia hingga akhir hayatnya kepada Gunung Merapi. Di malam pasca kejadian erupsi, Ketua Tim SAR dan seluruh warga di tempat pengungsian merasa sedih dan khawatir dengan nasib para warga dan tim yang masih berada di atas dekat gunung. Ketua Tim SAR bersama anggotanya ditemani Asih anak dari Mbah Marijan melakukan penyisiran menuju lokasi bencana untuk mencari keberadaan Mbah Marijan beserta Tim SAR dan warga setempat yang belum ditemukan. Saat itu terlihat tim sedang mengevakuasi jenazah warga setempat yang menolak untuk mengungsi. Itu apa, Pak Bambang? Asih sang anak dari Mbah Marijan pun menanyakan kepada tim evakuasi yang sedang bertugas apa sudah menemukan sang ayah Mbah Marijan. Tapi tim evakuasi belum berhasil menemukan ayahnya itu. Bahkan di masjid tempat Mbah Marijan biasa ibadah pun tidak ditemukan. Pak, kamu sudah menemukan bapak saya? Maaf, Pak. Sepertinya belum. Sudah coba cari di masjid? Tidak ada, Pak. Ya Allah, bapak di mana? Asih pun terlihat sedih dan mengkhawatirkan sang ayah. Tidak jauh dari lokasi mereka berdiri, Ketua Tim SAR menemukan jenazah kedua pemuda yang sebelumnya berusaha membujuk Mbah Marijan dan warga untuk pergi mengungsi bersama mereka, namun tidak berhasil. Sayang keduanya tidak berhasil menyelamatkan diri saat letusan Gunung Merapi terjadi. Sang Ketua Tim sangat terpukul dan sedih melihat kondisi anggota timnya itu yang berakhir tragis. Asih pun turut sedih mendengar penuturan Ketua Tim SAR tersebut. Ini tim saya, Pak. Wawan dan Diwa. Menurut laporan terakhir, mereka tidak berhasil membujuk Mbah Marijan untuk turun. Ternyata mereka juga tidak berhasil turun. Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un. Ketua Tim SAR mengajak Asih untuk segera kembali ke pos pengungsian, mengingat hari semakin malam dan cuaca tidak mendukung. Sebaiknya kita kembali ke pos, Pak. Karena hari sudah semakin malam, cuaca tidak mendukung. Baik, Pak. Esokan harinya, tim evakuasi akhirnya menemukan jenazah Mbak Marijan di dapur rumahnya dalam kondisi sujud. Saat kondisi ditemukan itu Bapak kondisi sujud. Gugurnya Mbah Marijan merupakan bentuk rasa setianya terhadap Gunung Merapi yang sudah ia jaga selama lebih dari 28 tahun dan merupakan bentuk tanggung jawab Mbah Marijan terhadap amanah sebagai juru kunci yang diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.